Assalamualaikum, nama saya Lisa Yuni Mayanti Eskom. Di sini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 kita mulai dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di sini bab 1 kita membahas tentang kerajinan yang berdasarkan budaya lokal non-benda. Di sini KD-nya memahami karakteristik kewirausahaan, misalkan berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Di sini bisa jelaskan tentang pengertian budaya non-benda. Di antaranya, budaya non-benda merupakan kebudayaan yang menghasilkan karya berupa bentuk tidak benda dan biasanya karya yang dihasilkan dalam bentuk abstrak. Jadi, segala jenis budaya tradisional non-benda dapat menjadikan sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Kekayaan budaya tradisional Indonesia adalah kearifan lokal dalam kurung lokal jenius yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Bisa lanjutkan lagi, yaitu contoh-contoh gambar budaya lokal non-benda. Di antaranya kamu lihat ini ya, yang ini ya. Nah, itu merupakan apa? Baju adat Minangkabau. Ya, gantungan kunci bisa dibuat menginspirasikan budaya non-benda dengan seperti itu ya. Terus kemudian yang tengah itu merupakan apa? Jogja ya. Becak Jogja. Jogja kan terkenal becaknya. Kamu lihat di situ rumah Minangkabau juga bisa digunakan untuk apa? Tempat tisu ya. Tempat tisu. Kemudian budaya non benda lainnya yaitu contohnya wayang. Terus kemudian kain. Ya, kain adat itu merupakan apa? Ciri khas daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu sekelumit tentang contoh gambar budaya lokal non-benda. Bisa lanjutkan lagi budaya non-benda. Di sini ada beberapa contoh kebudayaan non-benda ya, seperti seni tari tradisional, terus seni musik, lagu daerah, cerita rakyat atau dongeng, puisi, sajak, pantun, adat istiadat atau kebiasaan, terus keyakinan, kepercayaan, seni dua dimensi atau lukisan dan lainnya yang termasuk seni drama. Itu tadi merupakan contoh beberapa jenis kebudayaan non-benda. Bisa lanjutkan lagi tadi tarian tradisional, yaitu apa? Di Indonesia banyak sekali tari-tarian tradisional yang merupakan tarian yang berasal dari daerah-daerah tertentu yang secara turun-temurun sudah menjadi budaya tari tradisional. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu tarian klasik, tarian rakyat, dan tarian kreasi baru. Contoh dari tadi kebudayaan non-benda diantaranya yaitu di Jawa Barat ada tari jaipong, kemudian tari piring dari Sumatera Utara, terus tari saman dari Aceh. Tugas kamu untuk mencari gambar serta menjelaskan ya. Tari-tarian tradisional yang ada di Indonesia banyak sekali. Terus kemudian
Seni pertunjukan. Nah, di sini menurut Muryani, arti seni dari seni pertunjukan merupakan media yang mengekspresikan cipta dan rasa serta karsa manusia. Contoh seni pertunjukan yaitu pertunjukan wayang, terus kemudian ondel-ondel. Kalian tahu wayang biasanya ada dalam apa? Misalkan ada ruatan itu nanggep wayang, terus kemudian acara ondel-ondel biasanya dipakai untuk apa? Pernikahan, merupakan tradisi dari rakyat masyarakat Betawi itu ondel-ondel ya. Kalau di Jawa Timur apa? Di Jawa Timur seni pertunjukan yaitu apa? Jaranan yang terkenal ya. Selain tadi apa tari-tarian, ada juga lagu daerah, dan ini juga merupakan inspirasi budaya lokal. Yaitu menurut Wikipedia, lagu daerah merupakan musik yang berasal dari daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat di daerah asal atau rakyat yang lainnya. Contoh lagu daerah misalkan Soleram itu dari Riau, Anak Tupai Lampung, Tong Saraka Banten, terus kemudian Tande Majeng dari Madura. Nah, itu ya, itu merupakan lagu-lagu daerah. Contoh budaya non benda selanjutnya yaitu bahasa, merupakan bahasa asli dari suatu daerah dan bisa jadi dipakai untuk komunikasi sehari-hari. Di Indonesia sendiri mempunyai apa? 718 bahasa daerah. Contohnya kita hidup di Jawa Timur yaitu menggunakan bahasa Jawa, ada juga bahasa Batak, terus kemudian bahasa Melayu, bahasa Gorontalo dan lain sebagainya. Ya, tugas kamu untuk mencari artikelnya. Selain bahasa, kebudayaan lokal non benda selanjutnya yaitu cerita rakyat. Di sini cerita rakyat merupakan suatu cerita yang dikembangkan di sebuah daerah. Cerita rakyat sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri seperti tidak diketahui pembuat pertama kali, mengandung nilai luhur dan disampaikan secara turun-temurun. Jenis-jenis cerita rakyat ada 3, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Di antaranya, contoh cerita rakyat yang disebut mitos yaitu apa? Jakatarup di sini ya. Terus kemudian ada legenda, Malin Kundang, terus kemudian Takuban Perahu, dan sebagainya ya. Terus kemudian ada juga si kancil mencuri timun, itu merupakan dongeng, disebut dongeng. Terus selain cerita rakyat ada juga upacara adat, dan ini merupakan kebudayaan non benda juga ya. Upacara adat merupakan salah satu tradisi masyarakat yang masih dianggap mempunyai nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat. Nah, upacara adat juga sangat erat dengan ritual keagamaan atau ritus. Contohnya, upacara adat sekaten, terus pembakaran mayat di Bali yaitu ngaben, terus tiwah Kalimantan Timur. Misalkan di Jawa Timur ini ada juga untuk upacara adat yaitu apa? Nyepi ya. Nyepi ogoh-ogoh. Biasanya masyarakat Tanon itu kan membuat apa? Ogoh-ogoh ya. Ya, itu upacara adat. Misalkan aja pada saat kita kan tahu ya tentang nyadranan. Ya, kondangan di makam ya. Ya, pada saat mau menjalankan puasa kan biasanya ada nyadranan atau juga bisa disebut bersih deso kayak gitu ya.
itu merupakan upacara adat desa masing-masing. Bisa lanjutkan lagi yaitu tentang festival daerah. Di sini adalah bentuk komunikasi yang dapat membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Contoh dari festival daerah yaitu Festival Lembah Baliem Papua Barat. Kemudian ada juga festival lompat batu di Sumatera Utara, kemudian Festival Batik Nusantara di Jawa Tengah. Kalau di kita ini di Jawa Timur ada juga festival yaitu Karapan Sapi yang ada di Madura itu ya. Itu contoh-contoh festival yang ada di daerah merupakan tergolong budaya lokal non-benda. Di sini budaya lokal non-benda yaitu ada juga keahlian khusus ya. Misalkan keahlian membatik, keahlian membuat keris, melukis dan sebagainya. Nah, di sini kebudayaan keris dan wayang berwujud benda. Benar demikian, berwujud benda ya, tapi lukisannya itu termasuk motif-motifnya itu loh, itu merupakan non benda ya. Disebut non benda karena motif lukisan yang dibuat. Bisa lanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Di sini kenapa kita harus memadukan budaya lokal dengan ekonomi kreatif? Nah, di sini dunia ini memasuki era industri ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif diprediksi akan menjadi industri masa depan yang menekankan pada gagasan ide kreatif. Jadi kita harus memadukan budaya non benda tradisional ya, terus dengan budaya modern. Jadi kita padukan dengan budaya modern. Kalau kita tidak memadukannya dengan kebudayaan modern, maka kita akan tertinggal dan kita tidak bisa menjual atau memasarkan ke luar negeri ya. Potensi industri kreatif dalam sektor ekonomi kreatif kedepannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dan meningkatkan kontribusi di bidang ekonomi dan bisnis di sini ya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kalau misalkan di sebuah daerah kalau ingin laku dan bisa menembus ke seluruh dunia, kita harus memadukan inspirasi budaya lokal dengan kebudayaan modern ya. Jadi orang tidak monoton dan tidak bosan dengan produk kita nantinya ya. Bisa lanjutkan tentang ekonomi kreatif yaitu yang berbasis kebudayaan lokal akan menjaga dan mencegah adanya eksploitasi budaya itu sendiri yang diharapkan dapat mewujudkan daya tahan dan implementasi melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sekaligus memelihara kebudayaannya. Di sini tujuan penting dalam ekonomi kreatif berbasis kebudayaan lokal adalah menyelamatkan
melestarikan sekaligus mengangkat nilai-nilai kandungan budaya lokal, yakni kearifan lokal yang sudah banyak ditinggalkan seperti nilai gotong royong, kekeluargaan, toleransi, maupun etika dan moral. Hal ini dianggap penting karena kearifan lokal dipandang sebagai identitas bangsa yang berfungsi sebagai filosofi dan pandangan hidup yang mewujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Itu boleh saya lanjutkan kembali contoh kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda, yaitu diantaranya yang pertama mebel etnis suku Asmat, terus kemudian seni ukir dengan aksara kuno, aksara Melayu, bahasa Sanskerta, terus kemudian lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa. Itu contohnya kaos dengan gambar-gambar cerita wayang atau cerita rakyat, batik modern, terus kemudian topeng, kelompen, terompah, kayu dengan hiasan etnik, relief pada dinding Candi Borobudur, wayang, ondel-ondel dari Betawi. Itu merupakan contoh kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Jadi, boleh saya ulangi lagi tentang ekonomi kreatif, suatu proses penciptaan nilai tambah berdasarkan ide yang dilahirkan dengan menciptakan suatu kreativitas masyarakat yang didukung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Jadi, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal berarti suatu perpaduan antara pengembangan ekonomi dengan memperhatikan kearifan budaya setempat sebagai sumber ide, inspirasi maupun inovasi proses pengembangan. Di sini pengembangan ekonomi berbasis kearifan budaya lokal tersebut dapat dilakukan dalam bidang seni rupa, terus kemudian kuliner, fashion, kerajinan tangan, arsitektur, permainan interaktif, teknologi informasi penelitian, percetakan, desain, periklanan, seni pertunjukan, musik, film maupun fotografi. Dan itu merupakan ekonomi kreatif. Boleh saya akhiri cukup sekian. Kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.